Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Baik teman-teman, hari ini saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Noni Kamila dari kelas AR20A jurusan Bahasa dan Kebudayaan Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang tabel pemetaan huruf konsonan dan vokal dalam bahasa Arab. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membahas tentang bunyi konsonan terlebih dahulu. Bunyi konsonan ialah suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang terkena hambatan dalam artikulasi bunyi konsonan itu sendiri. Jadi terdapat hambatan. Di sini ada tempat artikulasi dan ada cara artikulasi. Tempat artikulasi di mana pertemuan komponen-komponen alat ucap manusia sehingga mengeluarkan suatu bunyi, dan cara artikulasi itu bagaimana suatu udara untuk menghasilkan bunyi tersebut keluar, entah dari nasal atau dari hidung, atau dari labium atau dari mulut, dan kita akan belajar sekarang. Langsung saja, di sini yang pertama ada cara artikulasi dengan stop atau plosive yang melibatkan bilabial atau tempat artikulasinya bilabial. Bi itu artinya dua, dan labium. Labial itu berasal dari kata labium, yaitu bibir, yang melibatkan dua bibir atau pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Kemudian yang pertama itu ada plosive bilabial, yaitu ba, abba. Di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa yang huruf ba ini keluar dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Ba, ba, abba. Seperti itu teman-teman. Jadi melibatkan bibir atas dan bibir bawah untuk mengeluarkan bunyi ba. Kemudian di nasal. Nasal yaitu bunyi yang dikeluarkan dari hidung, tapi dengan dengan melibatkan bilabial atau dua bibir atas dan bibir bawah, yaitu ma, amma, ma, amma. Kemudian ada semifoel yang masih melibatkan bilabial, yang masih melibatkan dua bibir. Semifoel itu adalah di mana artikulator pasif dan aktif membentuk ruang seperti ruang vokal, tetapi ruang itu terlalu kecil untuk mengeluarkan bunyi vokal. Di sini contohnya ada wa. Seperti teman-teman ketahui bahwa wa melibatkan huruf vokal a. Maka dari itu disebut semivokal atau semifoel, yaitu melibatkan seperti akan mengeluarkan huruf vokal tetapi tidak tersampaikan. Seperti wa, awwa, wa, awwa. Kemudian di labiodental, di sini ada frikatif. Ada frikatif. Frikatif adalah udara keluar melalui udara saluran yang sempit hingga ada suara desis. Jadi frikatif ini menimbulkan suara desis. Dan labiodental itu melibatkan gigi atas dan bibir bawah. Gigi atas dan bibir bawah. Ingat ya, fa, bibir bawah dengan gigi atas. Fa, fa, fa. Inilah frikatif labiodental. Kemudian ada interdental. Interdental adalah yang melibatkan gigi atas dengan ujung lidah. Kalau tadi labiodental itu melibatkan gigi atas dan bibir bawah, kalau interdental ini melibatkan gigi atas dan ujung lidah. Interdental. Nah, interdental yang pertama ini ada di frikatif, yaitu menimbulkan suara desis. Yang pertama ini sa, sa, sa. Ada suara desis. Sa. Itu satu desisan, teman-teman. Kemudian di frikatif bersuara ada za, 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 dan za, 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 za. Nah,
Kalau teman-teman bertanya, apa sih bedanya frikatif tak bersuara dan frikatif bersuara? Jika teman-teman mengucapkan bunyi frikatif tak bersuara, untuk merasakannya, teman-teman bisa memegang, meletakkan tangan di leher sini, kemudian mengucapkan huruf tak. Kemudian bedakan ketika teman-teman mengeluarkan bunyi za, za. Ada getaran. Nah, frekuensi getaran atau banyaknya getaran itu yang mengkoordinir bahwa za dan za itu termasuk dalam frikatif bersuara, dan sa yang tidak menimbulkan getaran terlalu terasa atau terlalu besar, maka dia termasuk dalam frikatif tak bersuara. Inilah perbedaan dengan tak bersuara maupun bersuara, baik di plosif atau di frikatif atau di aprikatif. Kemudian ada di lamino alveolar. Lamino alveolar ini melibatkan gusi dan depan lidah. Kemudian di sini dari plosif sudah ada. Plosif itu di mana udara dihambat sehingga membentuk atau menghasilkan letupan. Seperti ini, yang pertama ialah tak. Gusi dengan ujung lidah. Tak. Kemudian ada huruf pa. Ada letupan, teman-teman. Tak. Pa. Kemudian di sini ada yang lamino alveolar nasal, yaitu lamino alveolar dari plosif tapi yang bersuara, yaitu da, dan pa. Za. Untuk mengetahui tak bersuara dan bersuara, teman-teman boleh meletakkan kembali tangannya di leher dan merasakan bahwa getaran yang lebih terasa akan masuk ke dalam kelompok plosif bersuara, dan yang getarannya kurang akan masuk ke dalam plosif tak bersuara. Kemudian ada lamino alveolar nasal, yaitu yang melibatkan gusi dan depan lidah, tetapi keluar melalui hidung. Nasal atau hidung. Itu huruf nun. Na. Kemudian ada apicoalveolar. Apicoalveolar ini melibatkan gusi dan ujung lidah. Kemudian di sini ada di frikatif tak bersuara. Di sini ada ta. Di sini ada sa, dan sa. Kemudian ada di frikatif bersuara, yaitu melibatkan gusi dan ujung lidah. Za. Kemudian ada apicoalveolar, yaitu yang priel. Priel ini adalah yang membentuk suatu getaran atau ujung lidah menyentuh tempat yang sama berulang-ulang, yaitu huruf ro. Kalian bisa rasakan ya bahwa ujung lidah kita hanya terfokus dalam satu titik di gusi kita. Itu ro. Ada getaran, itulah priel. Kemudian ada lateral. Lateral ialah ujung lidah bersentuhan dengan gusi dan udara keluar dari sisi-sisi lidah samping. Bunyi itu udara itu tidak keluar dari ujung lidah tapi dari samping-samping lidah, yaitu la. Teman-teman bisa merasakan bahwa lidah teman-teman itu kayak membentuk letter U, dan kemudian udaranya keluar dari sisi kanan dan sisi kiri. La.
la. Kemudian ada palatal. Palatal di frikatif bersuara. Palatal ialah yang melibatkan langit-langit dan tengah lidah. Langit-langit mulut dan tengah lidah. Kemudian palatal ini di frikatif ada sya, 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 sya. Kemudian di afrikat atau yang melibatkan langit-langit dan tengah lidah, tetapi afrikat ini membuat seluruh aliran udara, menghambat seluruh aliran udara, kemudian membentuk suatu celah yang sempit. Itu hurufnya ja, ja, ja. Kemudian yang terakhir ada di palatal semifoil, yaitu yang seperti membentuk, yang akan menghasilkan suara vokal tapi tidak tersampai. Iya, iya, iya. Kemudian ada velar. Velar. Velar ialah yang melibatkan langit-langit belakang mulut dengan belakang lidah atau pangkal lidah di dalam ya, teman-teman. Deep plosive, yaitu udara dihambat sehingga membentuk suatu letupan. Di sini ada huruf K. 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 Kemudian ada di frikatif tak bersuara. Kh, 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 kh. Kemudian ada di frikatif bersuara. Gha, gha, gha. Kemudian ada uvular. Uvular ini melibatkan anak tekak sebagai satu-satunya artikulator. Artikulator mengeluarkan bunyi atau menghasilkan suatu bunyi. Jadi anak tekak ini adalah satu-satunya artikulator atau satu-satunya aliran udara untuk mengeluarkan suatu bunyi. Yaitu di plosive yang membentuk letupan itu ada ko, 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 ko. Kemudian ada glotal. Glotal yaitu di mana tempat artikulasinya itu tenggorokan sebagai satu-satunya artikulator udara. Jadi tenggorokannya adalah satu-satunya tempat untuk udara keluar. Yaitu glotal. Kemudian di sini ada glotal yang plosive, yaitu A. 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 Teman-teman tidak ada yang terlibat ya, hanya tenggorokan atau pita suara yang menjadi satu-satunya artikulator. A. A. Kemudian di frikatif yang bisa menghasilkan desis. H. 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 Kemudian ada A. 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 Kemudian ada di frikatif bersuara, yaitu H. H. H dan H. H. Baik, teman-teman. Inilah tabel pemetaan konsonan atau bagaimana teman-teman bisa mengucapkan atau melafalkan bunyi huruf-huruf konsonan atau bunyi-bunyi konsonan dalam bahasa Arab. Kemudian tentunya ada konsonan dan ada vokal. Yang kedua ini kita akan membahas tentang tabel pemetaan vokal. Tabel pemetaan vokal dalam bahasa Arab. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu kita hanya mempunyai harokat fathah, dhammah, kita hanya mempunyai harokat kasroh, dhammah, dan fathah. Nah, kemudian di sini dalam skema ini, jika teman-teman bayangkan ini adalah sebuah lidah, ini lidah kita, ini ujung lidah, ini seharusnya tengah lidah, dan di sini ada pangkal lidah, tapi karena dalam bahasa Arab tidak ada bunyi vokal yang menempati di ujung lidah itu sendiri, maka kita hanya menggunakan ujung lidah dan tengah lidah atau lidah bagian tengah. Kemudian di sini ada
A, di mana letak lidah itu berada di paling bawah. Mungkin bisa teman-teman perhatikan di sini, kita di sini melihat dari posisi lidah kita dalam mengeluarkan bunyi vokal. I, I, I. Teman-teman bisa rasakan bahwa lidah teman-teman mungkin menempel atau hampir menempel dengan langit-langit mulut. Nah, itu menandakan bahwa lidah berada dalam posisi tertinggi ketika mengucapkan huruf vokal I. 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 Kemudian masih di atas juga, tapi di bagian tengah lidah, yaitu U. 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 Mungkin teman-teman bisa merasakan bahwa lidah tidak terlalu menempel seperti kita melafalkan I tadi, tapi U. 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 Teman-teman bisa rasakan ya perbedaan posisi lidah di paling atas dan di agak turun sedikit. Kemudian mungkin kita akan merasakan bahwa lidah kita benar-benar rendah. I dan A. 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 Teman-teman bisa melihat lidah saya bahwa berada di bawah. I, dan A. 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 Lidah saya benar-benar di bawah. Nah, itulah letak huruf vokal dalam bahasa Arab. Bahwa I berada dalam nada yang paling tinggi, di mana posisi lidah paling tinggi, kemudian ada U, di mana bagian tengah lidah agak turun sedikit, kemudian dalam pelafalan vokal A, lidah berada di titik paling rendah. A. I, U, A. Maaf teman-teman, saya tadi lupa bahwa huruf vokal ini adalah bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang tidak mengalami penghambatan atau tidak terjadi penghambatan selama artikulasi bunyi tersebut. Itulah huruf vokal, tidak ada hambatan dalam artikulasinya. Baik teman-teman, sampai sini penjelasan saya. Semoga penjelasan saya dimengerti dan mudah dipahami juga, dan semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan karena saya juga masih belajar. Mohon kemaklumannya, kita belajar bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.